Halo teman-teman semuanya. Di sini aku mendapatkan beberapa pertanyaan terkait bagaimana sih Kak cara mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit? Karena kan beasiswa Indonesia Bangkit berkolaborasi dengan LPDP, gak sedikit tuh yang juga berminat untuk mendaftar di sini. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman yang mana nanti deadline untuk administrasinya tanggal 31, maka tonton video ini ya. Aku akan menjelaskan secara singkat isi dari buklet BIB dan juga hal-hal yang mungkin belum dijelaskan secara detail di buklet ini. Jadi disimak ya. Oke, secara singkat aku akan menjelaskan BIB itu apa. BIB adalah sebuah beasiswa atau pendanaan yang diberikan oleh Kemenak dan berkolaborasi dengan LPDP untuk siswa, alumni, ataupun pegawai di bawah Kemenak untuk melanjutkan S1, S2, maupun doktoral atau S3. Selanjutnya, seperti LPDP, BIB itu adalah beasiswa yang juga full scholarship atau mendanai semua atau menyeluruh kepada penerima, bukan parsial, yang mana beasiswa ini terdiri atas 3 jenis, yaitu beasiswa umum, prestasi, dan juga target. Berhubung aku adalah awardee dari beasiswa umum dalam negeri, jadi sedikit banyaknya aku akan lebih banyak sharing tentang bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa umum. Tapi di sini untuk beasiswa umum, siapapun bisa mendaftar, tapi tetap dengan syarat-syarat tertentu seperti IPK dan lain-lain. Dan untuk program beasiswa umum ini ada beberapa, yaitu untuk S1 dalam negeri, tidak ada untuk S1 di luar negeri ya. Untuk S2-nya ada dalam dan luar negeri, dan untuk S3-nya juga ada dalam dan luar negeri. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang punya prestasi, di sini boleh teman-teman yang punya prestasi apa saja bisa mendaftar program gelar beasiswa prestasi. Namun aku sarankan untuk teman-teman yang punya prestasi di sini mungkin tingkatnya seperti nasional ataupun provinsi, sehingga itu menjadi kualifikasi agar teman-teman bisa lolos untuk program yang ini. Namun teman-teman harus ingat untuk programnya ini hanya terdiri atas 2 jenjang, yaitu untuk S1 prestasi dalam negeri dan untuk S2 double degree S2 luar negeri. Selanjutnya di BIB juga ada beasiswa target atau biasanya kita bilang beasiswa afirmasi, yang mana beasiswa ini terkhusus untuk mereka yang ada di daerah 3T dan untuk mereka penyandang disabilitas, dan difasilitasi untuk S1 saja, yaitu beasiswa S1 PJJ atau program jarak jauh yang bisa perkuliahannya dengan online, dan juga S1 untuk program beasiswa santri berprestasi. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman semua. Apa saja sih pembiayaan dari beasiswa Indonesia Bangkit ini? Karena full scholarship untuk magister itu paling lama 24 bulan. Namun jika teman-teman studi di UK atau di Inggris, biasanya karena durasinya hanya 1 tahun atau 12 bulan, maka pendanaannya hanya 12 bulan meskipun teman-teman daftar magister. Dan untuk sarjana dan doktoral karena 4 tahun itu 48 bulan. Jadi pendanaannya apa aja? Teman-teman bisa lihat di sini. Ada dana pendaftaran, SPP, dana tunjangan buku, bantuan penelitian dan ujian skripsi, tesis, disertasi, bantuan seminar internasional, ini hanya untuk magister dan doktor, dan bantuan publikasi jurnal internasional. Sedangkan untuk dana pendukungnya ada dana transportasi, dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan, dana tunjangan keluarga untuk doktor, dan dana aplikasi visa atau residence permit. Jadi di sini untuk setiap jenjangnya ada sedikit perbedaan juga dalam pendanaannya, tapi mencakup ke semua ini. Selanjutnya adalah skema jalur pendaftaran, yaitu jalur kemitraan, yang mana ini sudah ditetapkan oleh Kemenak untuk universitasnya di mana saja dan mitra dari Kemenak, dan juga LOA. Jadi di sini jika teman-teman sudah mendapatkan LOA yang unconditional dan selanjutnya teman-teman mendaftar BIB dan lolos, jadi teman-teman bisa mengikuti pendaftaran
dan memulai studi berdasarkan dari ketentuan yang sudah berlaku di LOA tanggal berapa, jadi teman-teman langsung bisa masuk. Selanjutnya yaitu jalur pendaftaran secara reguler, yang mana pendaftaran ini adalah apabila teman-teman belum mendapatkan LOA unconditionalnya, maka teman-teman bisa mendaftar beasiswa terlebih dahulu, lalu baru teman-teman mencari universitasnya. Dalam hal ini aku adalah jalur reguler waktu itu dan belum mendapatkan LOA, jadi di sini ada ketentuan-ketentuan apa saja yang harus kita perhatikan untuk mendaftar jalur reguler. Namun di sini harus teman-teman ingat, jika teman-teman sudah dinyatakan lulus BIB, maka waktu teman-teman untuk mencari perguruan tingginya yaitu selama 12 bulan atau 1 tahun. Apabila sudah lewat dan teman-teman belum mendapatkan universitasnya, maka teman-teman akan kehilangan beasiswa BIB. Namun jika teman-teman ingin mendaftar di luar negeri, maka rentang waktunya 18 bulan. Selanjutnya apa saja sih mekanisme pendaftarannya? Yang pertama, teman-teman harus mengakses informasi detail dari link ini. Dan teman-teman harus membaca secara detail, download bookletnya, download persyaratan-persyaratannya, dan persiapkan dari sekarang. Apa saja selanjutnya melengkapi profil peserta, yaitu identitas, data keluarga, data pendidikan, sertifikat dan non-akademik dan non-akademik, sertifikat bahasa. Biasanya kalau untuk sertifikat bahasa ini untuk program dalam negeri minimal 450 untuk tes ITP ataupun prediction test. Kalau untuk di luar negeri 500 dan untuk di luar negeri 550 untuk TOEFL ITP. Data organisasi, profesi, dan media sosial. Mendaftar program beasiswa ingin diikuti dan melengkapi semua dokumen persyaratan. Setelah berhasil submit pendaftaran, dapat mencetak kartu pendaftar beasiswa. Pendaftar dapat melihat tahapan seleksi beasiswa diikuti dan pengumuman terkait pelaksanaan tahapan seleksi pada dashboard. Nah, di sini nanti yang paling penting teman-teman, yaitu seleksi pertama itu adalah administrasi. Teman-teman harus secara jeli apakah ada yang masih kurang, baca lagi booklet, baca lagi persyaratan, dokumen-dokumen unduhannya, lengkapi itu semua. Setelah nanti teman-teman lolos, selanjutnya teman-teman harus mempersiapkan untuk seleksi akademik atau skolastik. Di sini ada tes TPA, ada tes banyak seperti matematika dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah tes wawancara. Nah, ini deadline yang penting untuk teman-teman harus mengingat bahwa pendaftaran BIB itu terakhir tanggal 31 Mei 2025, yang mana ini adalah pendaftaran administrasi. Jadi teman-teman harus buat sebagus mungkin untuk esai dan segala macamnya. Dan nanti untuk seleksi administrasinya diumumkan dari tanggal 1 sampai 7 Juni. Dan maksudnya pengumumannya 10 Juni, ada tes akademik atau skolastik itu tanggal 11 sampai 25 Juni. Pengumuman hasil tes skolastik dilanjutkan dengan seleksi wawancara. Pengumuman kelulusannya 31 Juli 2025 dan orientasi calon penerima beasiswa di Agustus 2025. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa aku sampaikan terkait informasi umum dari BIB dan deadline-nya serta pendanaannya. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang beasiswa umum di videoku selanjutnya. Sampai jumpa!